Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, masih menanggapi seputar acara pelantikan PWI Laskar Sabilillah di Gresik tadi malam yang sempat ricuh karena ada sekelompok orang yang mencoba untuk menghalangi Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengisi dalam acara tersebut. Ya, para sahabat semuanya, kita tahu bahwa setelah para habaib klan Ba'alwi ini tidak bisa membuat antitesis untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, para habaib dari dedengkot-dedengkotnya ini mulai mencoba membangun atau membuilding narasi-narasi adu domba untuk masyarakat pribumi agar membenci Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, untuk melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan ketika membahas nasab. Dan itu sudah kita saksikan tidak hanya dari satu mulut Habib saja, mulai dari Habib Mudhor, ya, Pak Habib Mudhor, kemudian Pak Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya. Ini banyak korban dari hasutan tersebut, dari adu domba tersebut, dari kalangan pribumi. Jadi mereka itu sebenarnya menghasut pribumi. Jadi kita itu sebenarnya dijajah oleh mereka gitu loh. Ya, dijajah oleh mereka agar pribumi lawan pribumi. Lihat, ketika mereka mengadu domba untuk membendung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, adakah satu Habib yang ikut dalam penolakan itu? Tidak ada. Oleh karenanya, ayo sadar, sedulur-sedulurku, ayo sadar, mereka mengadu domba, yang jadi korban yang bergerak adalah pribumi. Ini jelas cara penjajah untuk mengalahkan masyarakat pribumi. Ya begini, menginstruksikan melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, tapi yang turun lapangan bukan mereka, tapi pribumi sendiri. Ini loh kurang ajarnya mereka itu. Ya, kalau kita tidak teliti, kita mudah terhasut oleh mereka. Dan tadi malam, penolakan tadi malam itu adalah menurut saya salah satu korban pengadu dombaan dari Pak Rizik Syihab dan teman-temannya, kalau saya analisis itu. Dan orangnya ya orang-orang FPI itu, orang-orang dari golongan mereka itu, ya. Bahkan sekali lagi tadi malam ada ucapan, saya terdengar Kiai Haji Imaduddin Usman musyrik la ilaha illallah, ya, itu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan tadi malam sempat dari pihak Kapolres Gresik ini memberitahukan kepada Gus Abbas Buntet untuk tidak lagi membahas nasab. Akhirnya Gus Abbas Buntet ini tetap membahas nasab, dan bahkan Kapolres Gresik ini dinasehati habis oleh
Gus Abbas Buntet. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Gus Abbas Buntet untuk tetap lanjut membahas nasab kemudian menasihati Kapolres Gresik ini sudah tepat. Mohon maaf, ini sudah tepat Pak Kapolres Gresik, ya sudah tepat. Tepatnya bagaimana? Yang pertama banyak alasan ya yang saya sampaikan nanti. Yang pertama, kenapa Kapolres Gresik ini melarang membahas nasab? Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Kalau alasannya adu domba, tidak, realitanya tidak begitu. Kalau alasannya memprovokasi, tidak memprovokasi. Kalau alasannya untuk menjaga kedamaian, tidak bisa damai kalau tidak dibahas nasab sampai tuntas. Jadi dalam pembahasan nasab itu bukan adu domba. Pembahasan nasab itu tidak provokasi. Pembahasan nasab itu bukan mengusik kedamaian, tidak. Justru adanya pembahasan nasab ini orang keluar dari yang namanya adu domba. Mereka yang nggak paham jadi paham. Oh, ternyata klan Baalwi itu adalah seorang penjajah yang didatangkan oleh Belanda. Mereka ingin membuat kasta di Indonesia itu. Mereka itu ingin menguasai Indonesia itu. Banyak buktinya kok. Ya. Dan Pak Kapolres Gresik, silakan Anda turun ke masyarakat bagaimana dampak positifnya kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Ya, yang asalnya mudah dirayu, wanita-wanita pribumi yang mudah dirayu oleh golongan kabib-kabib untuk dinikahi seenaknya. Dengan adanya pembahasan nasab, mereka jadi sadar dan tidak lagi mudah terayu oleh gombalan para kabib-kabib. Masyarakat pribumi yang awalnya percaya ya kepada para habaib bahwa mereka adalah cucu Nabi sehingga terhipnotis apapun yang dimiliki dikasihkan, dan pasca pembahasan nasab, gegernya nasab, banyak masyarakat pribumi yang tersadarkan, Pak. Ini bukan adu domba, ini bukan provokasi, dan ini bukan mengusik kedamaian, tapi pembahasan nasab ini adalah untuk mengeluarkan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dari perbudakan spiritual yang dilakukan oleh kabib-kabib, Pak Kapolres Gresik. Jadi mohon maaf, ya, mohon maaf. Dan bahkan kemarin tadi malam itu sudah ditegaskan lagi oleh Gus Abbas Buntet bahwa beliau menginstruksikan semacam itu tidak membenci. Ya, memang bukan membenci, mungkin itu nada yang dikeluarkan untuk menyadarkan Kapolres Gresik lah. Ya, itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sangat tepat apa yang dilakukan oleh Gus Abbas Buntet tadi malam dengan terus membahas nasab, karena Gresik itu adalah salah satu wilayah yang banyak masyarakat yang terdoktrin atau termakan oleh ajaran-ajaran Habib-Habib. Karena memang di situ kan ada hal Abu Bakar As-Saqqaf. Ya. Karena kalau tanpa diusut begitu, masyarakat kita nggak sadar, khususnya di Gresik nggak sadar, gitu loh. Dan mereka diperbudak sampai kapanpun kalau belum sadar, gitu loh. Padahal kita sudah merdeka berapa tahun, 79 tahun, tapi masih diperbudak. Ayo sadar, gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah jelas. Kalau Kapolres Gresik, apa permintaan dari Kapolres Gresik agar tidak membahas nasab, ini sama saja membiarkan negara kita, masyarakat kita dijajah oleh klan Baalwi, gitu loh.
Jadi tujuan utama dari pembahasan nasab ini adalah tak lain tak bukan untuk keutuhan bangsa dan negara gitu loh, ya. Untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sendiri. Makanya orang yang hidup di Indonesia tidak hanya sekedar ngerti agama, tidak. Tapi orang yang hidup di Indonesia ini harus mengerti agama dan memiliki jiwa pejuang tinggi dan nasionalisme yang tinggi. Dan saya yakin kalau ada orang Indonesia yang ilmu agamanya bagus, kenceng, tapi nasionalisme untuk bangsa ini sedikit, rawan untuk menjadi radikal, rawan untuk menjadi teroris. Jadi hidup di negara ini itu tidak cukup mengerti kitab kuning, tidak cukup mengerti Al-Quran, tidak, tapi juga harus menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi gitu loh. Ya, jadi untuk bangsa dan negara semestinya. Kalau sejarah bangsa ini sudah dibelokkan, terus kita diam, sifat nasionalisme kita di mana, Pak? Kalau masyarakat kita, rakyat kita sudah diperbudak, kemudian kita diam, jiwa nasionalisme kita seperti pejuang-pejuang kita itu mana? Gitu loh. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf agak keras sedikit, tapi saya walaupun ngomongnya keras ya tetap senyum lah, ya. Saya karena saya sepertinya saya itu nggak bisa marah kok. Mungkin nadanya saja yang marah, tapi saya tetap senyum. Jadi senyum untuk semuanya lah. Jadi sekali lagi untuk Kapolres Gresik, mohon maaf ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Gus Abbas Buntet untuk terus membahas nasab itu sudah tepat, Pak, ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.